Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, saya juga luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai dengan berdoa. Pertolongan pada kita datang dari Allah Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Dan hari ini adalah hari yang istimewa karena Engkau mengumpulkan kami bersama di tempat ini Tuhan. Untuk kami bersama-sama menyembah Engkau. Untuk kami sama-sama duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Mari tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Agar hati, pikiran kami sepenuhnya dapat terfokus hanya kepadamu saja Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan diri kami dalam tangan kasih-Mu. Pujian kami, penyembahan kami, telinga kami, tubuh kami, pikiran kami serahkan dalam tangan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Dan kami rindu semua yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Antarkan juga Tuhan saudara-saudara kami ke tempat ini. Izinkan malaikat Allah menyampaikan mereka, menghantarkan mereka sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, ada sukacita di rumah Tuhan. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, kita mau lihat kiri kanan depan belakang, kita katakan selamat hari Minggu. Saya yakin dan percaya ada sukacita dan kita siap bersama-sama untuk memuji dan menyembah Allah kita yang luar biasa, amin. Yang siap memuji Tuhan, kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Tuhan kita yang hidup, amin. Kita tepuk tangan bareng-bareng, Mon. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Ngomong semuanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria,
megah bagiku. Sekat jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Semuanya. Raja kami Tuhan, Kaulah Raja kami Yesus.
Kau kami tinggikan Tuhan. Karena Engkau yang layak Tuhan. Terima segala pujian dan penyembahan kami Yesus. Kami katakan Tuhan, anugerah-Mu kepada kami Tuhan tidak pernah berubah. Dan kami akan naikkan segala pujian kami, segala penyembahan kami yang terbaik untuk satu nama Yesus di atas segala nama. Pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengang ku dibuatku, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku segala puji, terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengang ku dibuatku, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku
Nama Yesus Kristus yang berkuasa penuh, berdaulat penuh dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini hanya karena kebaikan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang baik, yang teramat baik seperti Engkau Tuhan. We worship you Lord. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan kami hari ini. Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan Tuhan. Biar Tuhan apa yang kami berikan pada hari ini bisa memperluas kerajaan-Mu di tengah dunia ini Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang mengelolanya. Berikan hikmat akal budi-Mu sehingga sungguh Tuhan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa baik, kami mengucap syukur. Dan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan. Mari kita berdoa sekali lagi Bapak Ibu. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Engkau memberkati kami dengan melimpah Tuhan. Dan hari ini kami kembalikan Tuhan apa yang menjadi berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Bapak, biarlah berkat ini dapat memperluas kerajaan-Mu, juga dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami menerangkan hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami bisa memahami apa yang disampaikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu, pagi hari ini kita sudah memasuki minggu kedua ya, minggu kedua di bulan September dan minggu ini kita akan bulan ini maksudnya kita akan membahas tentang keluarga ya. Ada beragam tema untuk nanti ya, untuk beberapa bulan beberapa minggu ke depan. Jadi kita nanti akan semakin memahami kebenaran firman Tuhan terutama yang berkaitan dengan keluarga, hubungan di dalam keluarga, nilai-nilai dalam keluarga dan lain sebagainya ya. Nah, hari ini kita akan membahas ya, ada beberapa ayat yang nanti kita akan baca ya. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini itu adalah Let's Talk ya. Mari kita bicara, judulnya itu ya. Boleh minta tolong next slide. Bapak Ibu Saudara, ada satu data statistik ya, mungkin Bapak Ibu juga bisa cek di Google ya. Saya ambil dari Badan Statistik Nasional ya. Di situ memang ada beragam isu ya yang dikumpulkan dan data-datanya dikumpulkan. Nah, apa yang saya tampilkan ya pada pagi hari ini itu adalah angka perceraian yang terjadi di Jawa Barat selama tahun 2021 sampai 2023 ya. Dua tahun ya, 2021 sampai 2023. Dan sebenarnya untuk perceraian ada berbagai macam faktor yang bisa memicu sehingga hal itu terjadi. Tapi hari ini kita akan lihat salah satu faktor yang memicunya itu adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Kalau Bapak Ibu perhatikan, boleh minta tolong di depan ya, di paling bawah sebelumnya.
Tahun 2021 itu ada sekitar 53,23% penduduk di Jawa Barat yang bercerai karena pertengkaran secara terus-menerus. Kemudian di atas tahun 2022 itu ada sekitar 48,86%, ya. Kalau yang tadi 53, yang ini 48. Kemudian yang di ujung sebelah sana 2023 itu ada sekitar 63% yang mengalami perceraian. Kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan peningkatan memang di tahun 2002 dia turun, tetapi faktor yang menyebabkan perceraian dan yang memicunya adalah pertengkaran secara terus-menerus itu selalu menempati peringkat pertama. Jadi tahtanya itu selalu ada di pertengkaran terus-menerus, ya. Nah, ini di tahun 2002 sempat turun tapi kemudian melonjak naik lagi di tahun 2003. Saya nggak tahu data terbaru karena tahun ini memang belum selesai. Jadi belum ada perhitungannya lagi, ya. Nah, saudara, sebenarnya kalau kita perhatikan ada beberapa penyebab ya dari perselisihan dan pertengkaran di dalam keluarga. Ada banyak hal, ya. Dan mungkin bisa jadi bermula dari hal-hal berikut ini. Misalnya kurangnya penghargaan kepada pasangan kita. Atau misalnya masalah ekonomi, ya. Masalah ekonomi, suami yang malas bekerja atau istri yang terlalu boros, ya. Atau mungkin pasangan itu mengalami stres. Suami di tempat pekerjaan banyak sekali pekerjaan sehingga pulang dalam keadaan lelah, dalam keadaan stres gitu ya. Istri juga di rumah mengurus rumah tangga capek ya, dari pagi sampai mau tidur lagi, pekerjaan tidak ada habis-habisnya, stres juga gitu ya. Dan berbagai macam hal lainnya yang bisa memicu pertengkaran di dalam keluarga. Nah, sebenarnya salah satu cara untuk mengatasi sumber-sumber perselisihan ini dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga itu adalah komunikasi yang efektif, membangun komunikasi yang efektif, ya. Dan tentunya kita tahu yang namanya komunikasi itu bukan hal yang mudah. Ya, ada begitu banyak hal yang bisa menghambat terjadinya komunikasi yang efektif di dalam keluarga. Karena itu, firman Tuhan hari ini, minta tolong next slide, akan memberikan 3 prinsip di dalam membangun komunikasi yang efektif, terutama di dalam keluarga. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Next slide. Yang pertama, prinsip yang pertama yang perlu kita miliki ketika kita berjuang untuk membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga, itu adalah kasih. Ya, ayatnya saya sudah tuliskan sebenarnya di sini, Bapak Ibu boleh lihat. Tapi kita baca aja, kita buka di Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24 ya. Oh, saya tidak tulis semua. Kita akan baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Amsal 16 ayat 24. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan menyehatkan bagi tulang-tulang. Bapak Ibu sekalian, ayat ini itu ada di dalam bagian perikop yang cukup panjang, beberapa pasal, dan itu ditulis oleh Salomo. Ya, jadi ini adalah kumpulan hikmat Salomo. Di situ Salomo mengatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Kata menyenangkan, kalau misalnya kita perhatikan, saya sudah tulis di depan, itu berasal dari kata Ibrani yaitu Noam. Ya, Noam ini artinya kemurahan, indah, kebahagiaan, kasih gitu ya. Merupakan arti daripada kata Noam ini. Nah, sedangkan kalau kita mengingat kembali madu, salah satu fungsi madu itu memang barang yang sangat langka, apalagi kalau misalnya dia murni ya. Dia punya manis yang alami ya, makanya beberapa kondisi kesehatan juga disarankan untuk memakan madu ini ya. Dan juga madu ini sebenarnya merupakan unsur yang menyucikan. Dengan demikian sebenarnya dalam Amsal 16 ayat 24 ini Salomo ingin mengatakan seperti ini. Kalimat atau perkataan yang diucapkan itu haruslah mengandung kebaikan, harus mengandung kemurahan, harus mengandung kasih. Sehingga kata-kata kita, perkataan kita itu bisa mendatangkan kesembuhan bagi
penerima pesan. Kepada siapa kita berbicara. Kalau saya berbicara misalnya kepada anak-anak murid saya pasti memiliki harapan bahwa kata-kata saya bisa membangun karakternya misalnya. Atau kata-kata saya bisa menyembuhkan luka hatinya, misalnya seperti itu. Ya, jadi di sini dikatakan sekali lagi kalimat yang diucapkan itu harus merupakan kalimat yang mengandung kasih. Next slide. Jadi kalau kita mengingat kembali ya Bapak Ibu Saudara, tentunya kita sudah tahu. Kalau kita melihat pengertian komunikasi itu sebenarnya adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan dari satu orang kepada orang lainnya. Dan di dalam proses ini sebaiknya sekali lagi menggunakan kalimat atau kata-kata yang mengandung kasih. Kalau diperhatikan ada salah satu ayat ya di dalam Efesus 4 ayat 29. Di sini Rasul Paulus dia menuliskan satu nasihat kepada jemaat di sana dan dia mengatakan demikian. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimanapun perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Nah, di sini dengan jelas dikatakan sebenarnya kalimat ini merupakan afirmasi untuk yang dikatakan oleh Salomo. Mungkin jarak penulisannya begitu jauh ya. Tapi sebenarnya ini memperjelas bahwa kalimat itu haruslah kata-kata yang indah. Tapi saya nggak bisa merangkai kata yang indah, iya, tapi kita bisa merangkai kata yang mengandung kebaikan. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, di sini udah jelas ya, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada kebiasaan orang-orang zaman sekarang ini yang menormalisasi bahkan menganggap biasa kata-kata seperti sumpah serapah. Satu kali saya ingat satu kali saya main keluar, saya duduk. Sambil saya menunggu teman saya duduk di salah satu kafe. Ketika saya duduk di sebelah saya itu ada 2 orang ya, ada 2 orang. Mungkin usianya pastinya di bawah saya, mungkin mereka baru masuk kuliah ya. Satu cowok, satu cewek, mereka berbicara, mereka mengobrol. Dan Bapak Ibu Saudara, saya bisa menghitung jari saya ini mungkin tidak cukup untuk menghitung berapa kali kata mereka keluarkan kata kotor. Dan tentu mungkin saudara mengerti maksud saya yang awalannya itu dari A. Jadi setiap kali dia memanggil temannya dia akan menggunakan kata itu. Gitu ya. Dan ini merupakan kata yang dianggap normal, kok orang-orang bilang kayak gitu. Bahkan mungkin, dan saya percaya orang di sebelah saya itu orang Kristen karena ya saya lihat ada beberapa tanda di tubuhnya yang menunjukkan dia Kristen. Dan itu seperti normal. Orang menganggap sekarang zaman sekarang nggak apa-apa kok. Aku manggil bukan dengan nama lagi sama teman aku manggil sebutan-sebutan lain gitu ya. Sebutan yang buruk sekalipun dan mungkin biasanya orang yang menerima kata-kata buruk malah ketawa karena dianggapnya bercanda gitu ya. Atau mungkin ada perkataan yang pedas keluar dari mulut kita. Atau mungkin ada perkataan seperti celaan, mencela kelemahan, mencela asal-usul, mencela pendidikan, mencela suku, bahkan mungkin membuat seseorang tampak buruk di depan orang lain. Itu seperti sudah normal ketika saya berbicara, kata yang saya ucapkan tidak perlu mengandung kasih dan itu sudah biasa sekali pada zaman sekarang. Tapi firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen seharusnya kita membiasakan diri untuk memilih kata-kata yang baik. Minta tolong next slide, mengekspresikan kasih, membangun dan mendorong. Jadi apa yang terjadi di luar bukan hal yang normal buat kita. Yang harus kita saya anggap normal itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Yang kalau perlu membangun, yang kalau perlu menyembuhkan seseorang. Kalimat-kalimat yang mengandung kasih gitu
Ya, kalimat-kalimat yang mungkin tidak semua orang bisa berkata-kata dengan indah. Mungkin tidak semua orang bisa merangkai kata-kata dengan begitu sistematis, teratur. Orang dengan jelas bisa langsung memahami, mungkin tidak seperti itu. Ya, tapi ada kata-kata yang baik, kita meminimalisasi semua kalimat-kalimat yang tidak mengandung kasih dalam ucapan-ucapan kita. Saudara, untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, mari kita mengucapkan kata-kata yang penuh kasih. Bahkan mungkin dalam teguran kita. Dalam teguran kita, mari kita ucapkan kata yang penuh kasih. Nanti kita akan lihat selain kalimat ada hal-hal lagi yang perlu yang diperhatikan, ya. Kalimat kita itu haruslah kalimat yang mengandung empati kepada orang. Saya menempatkan diri di posisi kondisi dia saat itu. Apa yang saya mau dengar seharusnya itu juga yang saya ucapkan pada orang lain. Ya, kata-kata yang dipilih itu kata-kata yang bukan kata-kata merendahkan. Kata-kata yang mengandung kekurangan. Ya, saya pernah dengar ada seorang yang pernah berkata demikian. Ukuran dari kalimat yang mengandung kasih itu adalah dengan demikian, gini ya. Kalau kita tidak mau ditegur dengan kata-kata, dengan kalimat yang menyakitkan, dengan kalimat yang pedas, atau kita dinasehati dengan kalimat atau kata-kata yang hampa atau kata-kata yang kosong, maka mulailah untuk membiasakan diri kita, menormalisasi diri kita untuk mengatakan kalimat yang mengandung kasih, kalimat yang mengandung kebaikan, kalimat yang mengandung kemurahan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ini yang harus kita anggap normal. Jadi biasakan mulut kita untuk berkata-kata yang baik. Biasakan diri kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung empati kepada orang lain. Bahkan dalam teguran kita sekalipun. Kemudian setelah kita mengetahui tentang kalimat yang diucapkan, itu adalah kalimat yang penuh kasih dan dipikirkan gitu ya. Dan harus kita rangkai dengan begitu baik gitu ya. Maka yang kedua, next slide. Yang perlu kita perhatikan saat kita berkata-kata itu adalah pengendalian diri. Kita perlu mengendalikan diri ketika kita berbicara. Ya, ini juga PR banget pastinya buat kita semua ya. Bapak Ibu, kita akan lihat ayatnya di dalam Amsal 15. Kita gak akan jauh-jauh dari Amsal ini ya. Amsal 15 ayat 1. Minta tolong slide-nya. Oh sudah ya, oke. Di sini dikatakan demikian, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan kemarahan. Kalau kita perhatikan ada kalimat jawaban yang lemah lembut. Kata jawaban ini sebenarnya dia berasal dari bahasa Ibrani dan artinya itu adalah respon. Respon kita, jawaban itu artinya respon kita. Ma'aneh, dia harus lemah lembut. Lemah lembut itu artinya nada suara kita harus hangat. Nada suara kita harus penuh dengan persahabatan. Nah ini yang mungkin akan jadi PR buat kita juga gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, komunikasi yang efektif itu memerlukan keterampilan di dalam merangkai kata tadi yang pertama. Juga selain kalimat juga kita perlu untuk terampil di dalam cara penyampaian tersebut ya. Nah, kalau kita lihat di yang Amsal 15 ayat 1 ya. Dan kemudian ada satu lagi itu di ayat 28. Di ayat 28 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Salomo menuliskan demikian. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Perhatikan, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Kata menimbang-nimbang itu hagah, itu dia artinya memikirkan, merenungkan. Jadi pengendalian diri dalam berbicara itu berkaitan dengan kalimat yang kita ucapkan itu harus kita pikirkan dulu. Oleh sebab itu perlu bagi kita untuk tidak responsif terhadap sesuatu.
Ketika sesuatu terjadi, misalnya sesuatu yang memicu kemarahan kita terjadi, kita tahu hati kita mungkin kepancing untuk emosi, ya. Ada saatnya silent is gold. Diam itu emas. Tidak perlu dulu berbicara apa-apa. Pikirkan dahulu, kendalikan diri kita sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara, benar apa benar? Ketika kita ada dalam kondisi di mana hati kita dipenuhi dengan emosi, kalimat yang kita ucapkan akan menjadi kalimat yang menyakiti orang lain. Betul apa betul? Betul. Oleh sebab itu, ketika kita emosi, ketika hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, sebaiknya diam. Jangan dulu berbicara. Silent is gold. Ada saatnya diam itu emas. Tapi diam itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita memikirkan, kita merenungkan, kita menenangkan diri kita dengan sedemikian rupa. Ya, Bapak Ibu Saudara, komunikasi yang efektif, next slide, sekali lagi ya, diperlukan pengendalian di dalam berkata-kata. Yang berarti bahwa kita perlu berpikir, kita perlu merenungkan terlebih dahulu kalimat seperti apa yang akan kita ucapkan. Tapi mungkin betul ada momen di mana kita tidak bisa punya waktu terlalu banyak untuk berpikir, ya. Tapi pengendalian diri ini juga bisa berkaitan dengan kita tetap menjaga nada suara kita penuh persahabatan. Saya ingat satu kali saya punya ponakan masih kecil di rumah, umurnya mungkin baru 2 menjelang 3, tahun depan dia Januari 3 tahun. Setiap kali dia berkata dengan suara yang tinggi, ya dia teriak, dia berkata dengan suara yang tinggi. Saya perhatikan adik saya dengan istrinya, mereka mempertahankan nada suara tetap tegas, tapi tidak tinggi. Boleh enggak? Kalau bicara itu teriak-teriak. Tapi dia pertahankan intonasi suara dengan baik. Ketika anaknya mulai berteriak, mulai marah-marah, mulai apa, awalnya mereka diam, mereka memperhatikan, kemudian kalau gitu kamu marah dulu. Setelah marah, ayah mau bicara sama kamu. Tapi tetap nada suara mereka tidak ikut-ikutan tinggi. Bapak Ibu, pengendalian diri diperlukan di dalam membangun komunikasi yang efektif. Bayangkan jika dua-duanya, ya orang yang berkomunikasi nadanya tinggi dua-duanya, tidak akan ada penyelesaian. Ya, sekali lagi dengan demikian, ayat 1 dan 28 sebenarnya di dalam hal ini Salomo ingin menegaskan. Respon kita, kalimat yang kita ucapkan itu haruslah kalimat dengan nada yang ramah, penuh persahabatan. Kalimat yang diucapkan juga perlu dijaga dengan baik, perlu dipikirkan terlebih dahulu, perlu direnungkan terlebih dahulu sehingga komunikasi bisa berjalan dengan efektif. Ya, next slide. Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks ya kehidupan kita sehari-hari, ada kalanya kita menggunakan komunikasi bukan untuk menyampaikan informasi. Karena tadi ya, yang namanya komunikasi itu adalah sarana untuk menyampaikan informasi. Entah berkaitan dengan pikiran kita, entah apa yang berkaitan dengan hati kita, isi hati kita dan lain sebagainya. Ada kalanya kita menggunakan komunikasi sebagai sarana untuk menyakiti orang lain atau kata-kata sarkas. Kita menyindir, kita melampiaskan emosi kita melalui kata-kata yang kita ucapkan. Ada kalanya mungkin kita menggunakan kalimat untuk tujuan tersebut. Ya. Padahal seharusnya sekali lagi kita memilih kata-kata yang terbaik. Kita memilih kalimat yang terbaik untuk menyampaikan maksud, untuk menyampaikan gagasan tanpa menyakiti orang lain. Ya. Sikap berpikir sebelum mengucapkan sesuatu itu dilakukan dengan menentukan tujuan kita. Saya ngomong buat apa? Kita harus jelas di situ. Kita harus tahu tujuan kita berbicara itu untuk apa. Ya, saya misalnya ngobrol dengan adik saya ngobrol dengan ponakan saya ngobrol dengan teman-teman saya. Bahkan bercanda pun itu bisa menjadi salah satu tujuan di dalam cara kita berkomunikasi.
menyampaikan informasi tentang hal-hal yang terkait. Tentu kita harus tahu dulu tujuan kita itu apa di dalam berkata-kata. Karena ketika kita tahu tujuannya, maka pilihan itu kemudian akan mempengaruhi seberapa besar kita mampu mengendalikan diri di dalam berkata-kata. Kalau kita tahu kita akan menyakiti orang dengan kalimat kita, saya anjurkan, dan kita juga tentu tahu lebih baik diam. Diam. Daripada kalimat yang kita ucapkan memperkeruh situasi atau kalimat yang kita ucapkan itu berasal dari emosi kita. Ya. Sekali lagi ego itu seringkali mendorong kita untuk menggunakan kalimat sebagai sarana menyakiti orang lain. Contoh ya Bapak Ibu Saudara, misalnya satu kali kita berhadapan dengan seseorang yang sedang marah atau kita tahu dia sedang tersinggung dengan kita. Ketika kita menghampiri orang tersebut, pastikan sikap kita tetap lemah lembut. Sikap kita tetap respon, nada suara kita tetap hangat dan penuh dengan persahabatan. Sehingga ketika kita mengucapkan kata-kata kita, mungkin kita mau mengucapkan maaf. Mungkin kita mau memperjelas satu situasi. Itu tentu akan diterima dengan baik. Daripada kita datang ke satu orang yang kita tahu udah marah, kita tahu dia sedang tersinggung dengan kita, tapi kita datang dengan emosi. Ya, kitanya juga malah marah-marah gitu. Dan saya percaya perang dunia itu pasti akan terjadi. Bukannya menyelesaikan masalah, bukan meredam masalah, tetapi malah membuatnya semakin ricuh gitu ya Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Kolose. Ini yang diucapkan oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat di Kolose. Kolose 4. Di sini dia bilang kayak gini. Kolose 4 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Di sini dikatakan demikian. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang. Ya, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Satu hal yang perlu kita waspadai itu adalah kita perlu menjadi jernih di dalam komunikasi kita. Kita perlu untuk tidak responsif terhadap situasi yang kita tahu itu sedang memanas. Kita tidak perlu terlalu terbawa-bawa. Tenangkan diri kita, pikirkan kalimat yang tepat, pikirkan jawaban yang tepat. Sehingga apa yang mau kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Ya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dalam berkomunikasi diperlukan pengendalian diri. Memikirkan pemilihan kata sehingga penuh kasih, tujuan kita juga clear, tujuan kita berkomunikasi dan juga nada suara kita saat menyampaikan kalimat tersebut. Next slide. Dengan demikian, prinsip komunikasi penting sekali bagi kita untuk mengendalikan reaksi emosi kita dan mengkomunikasikan perasaan kita, terutama di dalam keluarga. Perasaan orang tua terhadap anak-anak, perasaan anak terhadap orang tua, perasaan pasangan ya, itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Bagaimana perasaannya saat itu, bagaimana pandangannya terhadap sesuatu saat itu bisa tersampaikan dengan baik. Dan tentu saja cara yang digunakan lebih bijaksana, lebih santun, lebih penuh kasih. Atau mungkin bisa saya katakan berkomunikasi dengan cara yang lebih elegan. Ya, tidak terburu-buru, tidak responsif, ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dua hal yang barusan, kalimat kita harus kalimat yang penuh kasih. Dan yang kedua adalah adanya pengendalian diri di dalam diri kita ketika kita berbicara. Maka yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita latih itu adalah pertimbangkan waktu. Ya. Kita akan lihat Amsal 15 ayat 23 Bapak Ibu Saudara.
Di sini dikatakan demikian. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya dan alangkah baiknya perkataan pada waktu yang tepat. Perhatikan ada kata pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat itu di dalam bahasa aslinya al-open artinya adalah perkataan yang diucapkan sesuai dengan keadaan atau kondisi. Kita berbicara di waktu yang tepat. Ya, oleh karena itu ini berkaitan sekali ya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengendalikan diri, kita lihat situasinya tidak cocok untuk kita berbicara saat itu, maka yang perlu kita lakukan adalah kita menanti saat yang tepat untuk berbicara. Kalau kita lihat lagi ayatnya, di sini dikatakan seseorang bisa bersukacita karena jawaban yang diberikan. Kenapa dia bisa bersukacita? Beberapa ahli perjanjian lama menyatakan karena perkataan tersebut mendatangkan manfaat bagi lawan bicara. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang mau ketika menasehati anak, nasihatnya diterima sama anak? Kita semua mau, betul ya. Atau sama kalau saya sama anak murid, saya nasihati ponakan saya, tentunya saya mau nasihat saya itu menjadi sesuatu buat mereka, mendatangkan manfaat bagi mereka. Gitu ya. Karena itu perlu diperhatikan kapan waktu yang tepat untuk kita berbicara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ya di dalam ayat ini ya, pegawai-pegawai Hizkia di dalam ayat 25 ayat 11 ya, ada lagi satu ayat yang terakhir itu ada di Amsal. Di sini pegawai-pegawai Hizkia dia menuliskan demikian. Masih berkaitan dengan perkataan yang tepat pada waktunya. Perkataan yang tepat pada waktunya Amsal 25 ayat 11 di sini dibilang itu seperti apa? Itu seperti bagaikan apel emas di pinggan perak. Demikianlah perkataan yang diucapkan pada waktu yang tepat. Ya, kayaknya ada di PPT saya, next slide. Di situ dibilang jelas sekali ya Bapak Ibu Saudara. Itu seperti buah apel di pinggan emas. Di situ dibilang gitu. Kalau kita berbicara, perkataan kita itu akan sangat bermanfaat, akan sangat menyenangkan bagi orang lain, akan mendatangkan sukacita pada orang lain. Dan bahkan mungkin kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu ditunggu oleh orang. Orang ingin mendengar kebijaksanaan kita, orang ingin mendengar nasihat-nasihat kita. Kenapa? Karena perkataan tersebut diucapkan pada waktu yang tepat. Ya. Kalau kita kembali lagi ke sini ya, pegawai Hizkia ini dia sedang membandingkan apel itu seperti lukisan yang demikian indah. Kalimat itu dilukiskan dengan demikian indahnya sampai tidak perlu lagi kata-kata untuk mengutarakannya. Karena terlalu indah ya. Contoh Bapak Ibu Saudara, satu kali saya lihat, saya lupa apa di TikTok mungkin ya. Kayaknya di TikTok saya pernah lihat gini. Ada satu orang ibu, jadi dia jelas ya di dinding rumahnya itu jam 10 malam. Dia sedang duduk. Ketika dia duduk, di hadapannya itu ada makanan. Jam 10 malam dia makan. Ya, dia makan. Nah, kemudian ketika dia makan, sebenarnya di TikTok tersebut sudah dijelaskan. Ibu ini dia makan setelah dia menyusui anaknya. Dia selesai banget pumping, kemudian dia menyusui anaknya dan akhirnya dia makan di situ. Ya, kemudian datanglah suaminya. Ya, suaminya melihat hal itu. Ketika suaminya melihat hal itu, sebenarnya tujuan suaminya baik mungkin ya. Baik, suaminya bilang, kamu kayaknya masa kamu makan jam segini, jam 10 malam kamu makan, kamu gak sayang sama diri kamu sendiri. Badan kamu nanti makin lama makin melar kalau tiap malam kamu makan jam segini. Suaminya menyampaikan ya, dengan di waktu istrinya makan ya. Dan mungkin nasihatnya baik, tapi ada satu hal yang tidak diperhatikan oleh suaminya, waktu ya. Dia tidak perhatikan, istrinya lagi makan, dinasehati jangan makan, ya gimana? Bapak Ibu Saudara, seorang wanita ketika dia menyusui, itu dia menghabiskan seluruh kalori dalam tubuhnya, gizi di tubuhnya untuk anaknya.
Sehingga setelah menyusui itu rasanya itu dia perlu makanan tambahan buat dirinya sendiri dan buat menyusui yang berikutnya. Jadi memang waktu makan akan menjadi sangat tidak teratur. Ya, meskipun mungkin nasihatnya baik, suaminya pengen lihat dia itu mencintai dirinya, merawat dirinya dengan baik, mempercantik dirinya dengan baik. Tapi waktunya bukan saat itu harusnya. Di hadapan istri yang sedang makan selesai menyusui. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin ada kalanya suami pulang kerja. Ya, suami pulang kerja. Capek, dalam kondisi capek, belum juga duduk Bapak Ibu Saudara ya, belum taruh tas gitu ya. Istrinya sudah nyamperi dari dapur, dia udah ngomel-ngomel dan dia bilang, "Pah, ini gasnya habis, kan udah dibilang dari pagi, kenapa sih nggak diganti-ganti?" Kan dibilang dari istrinya marah-marah. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, udah tahu kelanjutannya bakal seperti apa ya? Peperangan itu tidak akan terhindarkan. Peperangan pasti terjadi di rumah tangga karena menyampaikan sesuatu di saat yang tidak tepat. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan sekali lagi ya, satu lagi. Pernah nggak Bapak Ibu lihat iklan teh Sariwangi kalau nggak salah? Oh, saya boleh nggak sebut merek? Jadi saat itu saya ingat sekali nih iklannya udah lama. Jadi waktu itu suaminya baru pulang kerja, istrinya menghampiri, melayani gitu ya. Si suaminya diizinkan dulu untuk untuk bersih-bersih, untuk makan, untuk apa. Dan kemudian slide berganti dan suaminya sedang duduk di pinggir taman rumahnya. Kemudian istrinya datang bawa teh dan kemudian mereka ngobrol di situ. Perhatikan waktu ketika kita menyampaikan sesuatu. Jika kita ingin mendatangkan manfaat dari perkataan kita kepada penerima pesan. Tunggu, anak pulang juga jangan diomeli dulu. Biarkan dia istirahat dulu. Percuma, kata-kata yang kita ucapkan tidak malah jadi mental. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Nada suara, kalau yang tadi pengendalian diri, kalimat juga gak boleh sarkas, gak boleh menyindir orang lain, gak boleh menghina kelemahan orang lain. Itu juga perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu Saudara di dalam kita berkata-kata. Oleh karena itu, next slide, mari kita melatih kepekaan kita. Saat kita menyampaikan kata-kata di waktu yang tepat dengan cara yang tepat kepada orang lain. Lakukan dengan hati-hati Bapak Ibu Saudara. Penuh kasih, menemukan waktu dan cara yang tepat untuk menyampaikan agar perkataan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Slide terakhir, Bapak Ibu Saudara, demikian perenungan kita pada hari ini. Ya, perenungan firman kita yang memberikan 3 prinsip komunikasi di dalam keluarga. Ingat tiga prinsip ini. Ada banyak, betul Bapak Ibu Saudara. Prinsip di dalam berkomunikasi itu banyak dan luas sekali gitu ya. Tapi pagi hari ini kita akan fokuskan kepada 3 hal ini saja. Kalimat kita haruslah kalimat yang penuh dengan kasih. Yang kedua, harus ada pengendalian diri. Kalau saudara, kalau saya, kalau kita semua sedang tidak bisa mengendalikan diri, jangan dulu berbicara. Stop dulu ya. Dan kemudian pertimbangkan waktu. Kapan waktu yang tepat untuk dapat menyampaikan kalimat-kalimat yang kita mau ucapkan ya. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang pagi hari ini mengingatkan kami kembali akan betapa pentingnya kami bisa menjaga kalimat, kata-kata yang akan kami ucapkan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terutama kepada keluarga kami Tuhan. Ketika kami mungkin menyampaikan teguran, kami menyampaikan nasihat, kami mengajak berbicara Tuhan. Kami mengajak berdiskusi pasangan kami atau anak-anak kami Tuhan. Kami bisa lakukan dengan baik Tuhan. Kalimat kami bisa penuh dengan kasih. Kami juga belajar untuk mengendalikan diri kami sedemikian rupa ketika berbicara. Dan juga kami bisa melihat
kapan waktu yang tepat untuk kami menyampaikan kalimat-kalimat tersebut. Bapak berkati keluarga kami Tuhan. Kami rindu keluarga kami terus semakin kuat, semakin kokoh di dalam menghadapi berbagai tantangan Tuhan di dunia ini Tuhan. Nah, sehingga Tuhan kami tetap bisa bertahan sampai nanti Tuhan, sampai bahkan mungkin Engkau datang Tuhan. Kami tetap bisa menjadi keluarga yang setia Tuhan, yang membangun kasih dimanapun kami berada. Kami meserahkan Tuhan firman Tuhan ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami izinkan Roh Kudus untuk terus berbicara, mengingatkan kami akan kebenaran firman ini. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dua bulan ini saya sudah mengerti apa arti panggilan dalam pekerjaan dan apa kehendak Allah tentang pekerjaan. Tapi pada kenyataannya banyak juga ya hal-hal yang harus dipertimbangkan saat mengambil sebuah keputusan. Jadi harus gimana ya cara saya mengambil keputusan-keputusan sulit itu? Saudara, jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night bulan September dengan seri tema Purposeful Professional Life. Pertemuan seri ketiga ini akan berjudul Christian Professional Values. Pertemuan seri ketiga ini akan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth pada hari Kamis tanggal 19 September pukul 7 malam. Puji Tuhan saudara, kita tahu semua bahwa ilmu komunikasi itu luas. Sehingga ada fakultas tertentu untuk khusus belajar tentang berkomunikasi. Tapi pada hari ini kita mendapat satu pegangan cara berkomunikasi sesuai dengan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Biar itu semua boleh menjadi pegangan buat kita semua untuk bagaimana caranya berkomunikasi di dalam keluarga atau rumah tangga kita. Puji Tuhan. Ada dua pengumuman yang penting yang perlu saya umumkan, yaitu pertama, minggu depan tanggal 15 itu ada dua pengerja. Dua pengerja di basement dimulai setengah 12 siang setelah KU2. Dan kedua, minggu depan tanggal 15 kami berdua itu tidak ada bersama-sama dengan kita semua di ibadah ini karena baik kami berdua dan juga Pak Yakobus dengan istri juga kami akan pergi ke Surabaya. Karena di Surabaya itu kami akan mengadakan reuni keluarga. Reuni keluarga Lim Sihyang. Lim ya. Sejauh saya tahu baru kali ini ada reuni keluarga Lim. Ya. Dan karena banyak famili ada di Surabaya, jadi dibuatnya di Surabaya. Minggu atau hari Sabtu kemarin yang ikut sudah
catatannya sudah kira-kira 105 orang. Bayangin saudara, dari 2 orang bisa 105 orang. Kalau minggu ini ada yang daftar lagi, family yang ikut pasti akan lebih. Dan ya seperti adik-adik saya yang ada dari Manado, kumpul semua di sana. Sebab itu kami minta bantu doa pada saudara. Bantu doa untuk perjalanan kami. Pergi ke sana dan pulang ke Bandung dengan tidak kosong atau apa. Dan juga tolong doakan kemungkinan pelayanan kami di sana ya. Ya tentu sana akan adakan kebaktian tentu, ucapan syukur dan pelayanan kami tolong didoakan supaya kedatangan kami di sana boleh menjadi berkat untuk keluarga besar di sana. Sebelumnya terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami boleh duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Supaya kami pulang, kami boleh mendapat berkat-berkat rohani. Karena kami semua boleh merasakan akan hadirat Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Pada hari kami berdoa Tuhan untuk perjalanan kami ke Surabaya. Dan selama di sana dalam pertemuan reuni keluarga, dalam pelayanan kami juga boleh menjadi berkat di sana. Dan kedatangan kami supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami yang bulan depan diadakan pergantian pimpinan negara. Juga pada bulan November untuk pilkada, semuanya boleh berjalan dengan tenang dan semua di dalam kendali Tuhan saja. Terima kasih Bapak yang berdoa untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua. Itu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapak, kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami dan memberkati kami. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan juga pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah angkat tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, amin. 2 bulan ini saya sudah mengerti
apa arti panggilan dalam pekerjaan dan apa kehendak Allah tentang pekerjaan. Tapi pada kenyataannya banyak juga ya hal-hal yang harus dipertimbangkan saat mengambil sebuah keputusan. Jadi harus gimana ya cara saya mengambil keputusan-keputusan sulit itu? Saudara, jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night bulan September dengan seri tema Purposeful Professional Life. Pertemuan seri ketiga ini akan berjudul Christian Professional Values. Pertemuan seri ketiga ini akan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth pada hari Kamis tanggal 19 September pukul 7 malam.